Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi ini di pertemuan yang ke-11 ya. Bahan rujukan umum dan khusus. Dan pada hari ini kita akan ya berdiskusi tema bahan rujukan yang keislaman ya. Jadi bahan rujukan yang Islam. Nah, kita juga akan coba cari dari internet atau dari sumber-sumber lain ya terkait dengan bahan rujukan Islam ini. Baik, kita mulai saja dengan sama-sama baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di e-learning sudah Bapak kirimkan ya. Sekilas nanti kita akan bicara konsep bagaimana rujukan Islam ya. Kalau kita lihat dari kalimatnya, lihat dari judul temanya ya rujukan Islam, berarti kita akan mengambil bahan-bahan rujukan yang subjeknya tentang keislaman. Karena kita di perpustakaan itu sudah dikelaskan ya, kelaskan ada sebenarnya kalau kita melihat di klasifikasi itu sudah jelas ya. Kita 00 itu umum. Jadi buku-buku yang sumbernya tentang umum termasuk perpustakaan itu. Perpustakaan di berapa ya? 020 kalau tidak salah ya, perpustakaan itu. Kemudian 100 filsafat. Ini apa ya? Kita khususnya orang-orang perpustakaan, kita kan dalam klasifikasi itu ada kelas yang harus kita ketahui, kita hafal ketika kita ingin mencari buku, mencari rujukan ya, karena ada aturan yang baku yang di seluruh Indonesia bahkan dunia sama ya, DDC itu ya, DW Decimal Classification itu. Nah, minimal kita hafal yang kelas utamanya saja ya, kan ada 9 ya. 10 jatuhnya dari 00 sampai 900. Nanti 00 dibagi lagi menjadi 10 ya, 10 dibagi lagi, dan itu kita tidak akan bisa hafal ya karena banyak. Tetapi minimal 10 itu akan kita harus hafal ya harus tahu lah ya perbedaannya, karena nanti ketika melihat buku di perpustakaan misalnya teknologi, wah masuk berapa nih teknologi? Nah, teknologi berarti 600 misalnya kan. Nanti tinggal teknologi apa tuh 600 dipecah apa. Nah, sebelum kita masuk ke yang rujukan Islam, ini kan ada kaitannya dengan DW Decimal Classification ya, tapi nanti kita khusus akan mencari sumber-sumber Islam ya yang dari kelas 200 ya. Nah, itu ya. Jadi coba kita ulang lagi dulu nih. Sementara nih kita mengulang lagi biar biar ya harus wajib itu. Bapak juga masih ada yang ini lupa-lupa ya, tapi 00 itu umum ya. 100 filsafat dan psikologi ya kan. 200 agama ya. Nanti agama Islam, agama umum ya, agama umum. Nanti Islam itu dikelompokkan menjadi 2 X. Nah, nanti kita akan sumber-sumber rujukan di 2 X itu 2 0 sampai 2X9 kan. Nah, pecah di sana nanti kita ya. Klasifikasinya ini baru ya. Kemudian 300 sosial ya. 400 bahasa. Nah, 500 itu ilmu 500 itu IPA ya, IPA dan ilmu terapan. 600 itu ya 600 itu teknologi. Teknologi dan terapan. Teknologi 600, 700
olahraga, seni dan olahraga ya. Seni, kesenian dan olahraga, 800 kesusastraan, 900 sejarah dan biografi dan sejarah ya. Sejarah dan biografi. Nah, yang 600 itu IPA ya. IPA dan IPA ya, terkait dengan ilmu IPA. Nah, 600-nya 700-nya yang teknologi ya. 700 itu kesenian dan olahraga. Nah, nanti coba kita lihat DDC-nya deh. Ini kita harus hafal ya. Tapi ya minimal nanti kan tinggal dikelompokkan kalau ada yang berkurang kayak seperti ini. Kalau Bapak menghafal yang 100 umum 100 00 umum, 100 filsafat, 200 agama, 300 sosial, 400 bahasa, 500 IPA, 600 itu teknologi, 700 kesenian dan olahraga, 800 kesusastraan, 900 sejarah dan biografi. Nah, itu nanti tinggal dipecah saja ya. Nanti coba kita, sekarang sudah mudah tuh, ada DDC ya, ada DDC, DDC. Nah, di komputer juga ini sudah, sebelum kita masuk ke yang Islam ya, ini Bapak mengulas kembali. Ini di EDDC kalau kita mau lihat, kalau tidak salah ada Bapak ini ya. EDDC ini mungkin bisa langsung di-download ya. Bisa langsung di-download. Nanti yang bagian agama ini masuk di mana gitu, yang bagian sumber-sumber Islam ini masuk yang di mana. Nah, ini kalau kita download di internet, kita bisa, ini sudah offline-nya ya. Download di internet. Nah, ini DDC kita sudah ada ya, sudah Electronic DW Decimal Classification. Nah, nanti kita yang kelas yang 200 ya, agama ya. Nah, ini tadi ya, 00 umum, 100 filsafat dan psikologi, 200 agama secara keseluruhan ya, nanti agama Kristen apa ada di situ. Sosial, ilmu sosial ya, 300, 400 bahasa, 500 ilmu alam, alam dan matematik ya, 500 itu alam dan matematik. Tadi kan Bapak IPA saja ya. Teknologi dan ilmu terapan, hiburan dan olahraga, kesusastraan 800, 900 geografi. Nah, nanti yang rujukan Islam ini di sini ya. Nih, rujukan Islam, psikologi Islam secara umum ya, psikologi Islam Alkitab, ini mungkin dari Kristen ya. Kita Islam 2x0 ya. 2x0, nanti dibagi lagi. Umum tentang Islam, Al-Qur'an, 2x1 Al-Hadis, akidah dan ilmu kalam, fikih, akhlak, ilmu sosial, filsafat, aliran, sejarah dan biografi Islam juga ya. Nah, itu jadi kita di sini kita akan coba nanti cari-cari sumber-sumber Islam ya, bagaimana sumber Islam. Bahkan yang Islam itu yang baru sekarang malah di ini ya, ini 2x97 ya. 2x97 dengan 2x0 ini sama. Nah, nanti 2x0 jadinya 2x97.0, tema umum tentang Islam. Nah, ini biar ini ya, tidak ada x tapi sekarang masih pakai yang x sepertinya ya. Di Win saja sudah masih pakai 2x. Nah, ini kan tidak bisa dihafal. Yang wajib kita hafal minimal yang ini kelas utama saja ya, 10 kelas utama nih. Syukur-syukur bisa 10 dari sininya ya, ada 10 lagi nih kan. 010, 020, 030 terus sampai 090. Nah, tapi itu kita kita ya harus berusaha bisa. Orang ya, ilmu pustakaan sudah wajib ya. Wajib kalau kita misalnya melihat buku apa misalnya sudah kita pegang itu, nah ini kelasnya di mana nih? Misalnya dia matematik. Berarti kan di 500 ya. Matematik dan 500 itu IPA dan matematik. 600 itu teknologi dan ilmu terapan.
ilmu terapan masuk di 600. Nah itu harus bisa dihafal ya, yang 10. Atau kalau sekarang, kalau di laptop sulit ya, ya cari saja di HP nih. Ini kan ada di HP nih ya. Play Store, tulis DDC, Play Store DDC. Nah nanti hasilnya ini ada DDC Indonesia ya. Nah ini kalau Bapak sudah ada nih. 100 informasi umum, 00 informasi umum, 100 filsafat psikologi, 200 agama, 2 ek ini ya. Islam, 300 sosial dan keluarga malah di sini. Bahasa, ilmu alam, matematik, 600 teknologi, 700 seni, 800 sastra. Jadi kalau kita ada fiksi ya, cerita fiksi itu masuk di sastra sepertinya ya. Kalau cerita-cerita non fiksi, kalau fiksi itu kan fiktif ya, fiksi ya, dia di 800 berarti di sastra lah itu ya. Minimal ke sana ya, orang kadang-kadang taruh di sana saja. Kemudian biografi dan sejarah. Kalau buku-buku Islam ya, buku-buku yang ditulis di akademisi ya, buku yang non fiksi ya, memang dari penelitian atau menulis. Nah itu ya, jadi maksud Bapak sudah mulai membekali diri, karena itu memang kewajiban kita ya. Sekarang coba Bapak uji satu orang aja ya. Nanti kita baru masuk yang di 900 itu, nanti kita akan, ini bukan belajar DDC ya, tetapi kita ruangnya di sana di DDC itu. Nanti kita akan lihat manfaat dari bahan rujukan Islam, karena kan bahan rujukan kita kemarin sudah kelompokkan ya, satu bahan istilah dan kata dan istilah kata, pengolah kata istilah, kamus ensiklopedi dan tesaurus ya, kemudian bahan rujukan literatur ya, kepustakaan. Nah ini kepustakaan nanti dibagi kan ada, nah inilah yang masuk dalam kepustakaan, baru bahan rujukan lain nanti ada biografi dan yang lain-lain ya, tapi ini khusus di literatur kepustakaan. Nah salah satunya nanti ada pustaka yang bahasa asing, bahan rujukan Islam ya, belum nanti mungkin kita minggu depan yang bahasa asing ya, yang Islam. Ini yang Islam ya, kita akan melihat kelompok-kelompok yang subjeknya Islam gitu. Bahkan nanti kita masuk di contoh aplikasi yang online saja kita cari. Mungkin yang kita kenal kan Maktabak Samilah ya. Biasanya di perpustakaan itu ada Maktabak Samilah. Nah, sebelum kita masuk ke sana, ke konsep, ini dulu tadi, yang 10 aja dulu tadi. Kita akan coba 2 orang saja ya, menguji klasifikasinya ya. Karena ini sudah semester berapa nih? Ini harusnya semester 1 sudah bisa. Tegar ada Tegar? Tegar ada? Tegar Febrian? Ada? Mana itu? HP-nya aktif? Lita aja deh, Lita. Nah, Lita. Oke, Lita. Ini masih awal ya, belum kita masuk ke ada 10 klasifikasi. Coba sebutkan. Kalau yang 00 tadi umum. 100 filsafat dan psikologi. 200 agama. 300 ada bacaan itu boleh, lihat dulu enggak apa-apa. 300 sosial. Kalau 400 bahasa. Kalau 500 tadi ilmu alam dan matematika. 600 teknologi dan terapan. 700 seni dan olahraga. 800 kesusastraan. 900 geografi dan sejarah. Udah, Pak. Coba tanpa melihat. Kayak tahfiz ya jadinya. Iya. Kalau 00 itu umum. Kalau 100 filsafat dan psikologi. Ya, betul. Terus 200 agama. 300 sosial. 400 bahasa.
Ya. 500 ilmu alam dan matematika. Ya. 600 seni dan olahraga. Ya ada, Pak. Teknologi ya, teknologi. Terapan. 700 seni dan olahraga. 800 kesusastraan. 900 geografi dan sejarah. Ya, betul. Jadi tinggal yang terbalik aja ya, 700 sama 600 sama 700 ya. Teknologi dulu, baru seni ya, seni dan olahraga. Nah, itu harus bisa ya kalau kita ada buku tentang seni dan olahraga, maka dia akan ya kita sudah tahu nih, pasti kelasnya di seni dan olahraga berarti di 700 ya. Bahkan kalau kita kalau kita sebelum ke perpustakaan mau cari buku apa nih di kepala kita sudah tahu ya. Oke, nanti kita yang ini ya. Satu lagi deh, kita biar inilah. Rio Saputra dah. Ini kita ngulang saja ya. Ya, Rio? Ya Pak, ada. Mana kameranya? Pernah belajar di klasifikasi ya? Siapa ngajar klasifikasi waktu itu? Mana kameranya? Bentar, itu lemot Pak, laptop saya. Udah Apanya lemot? dinyalain ini kameranya. Kameranya, laptopnya Pak. Udah hidup. Laptop. Nah, itu hidup. Iya. Oke. Kelas tadi ada 10. Nah, ini orang perpustakaan wajib ya. Tidak boleh tidak, harus bisa. 10 yang kelas utamanya saja kan. Nanti baru kita masuk ke Islamnya. Oke. Boleh ngeliat dulu dah Bapak. Lihat dulu dah Bapak. Yang kosong-kosong Pak ya. Kosong-kosong itu komputer atau umum. 100 itu apa? filsafat. Ntar dulu tadi apa? Kosong-kosong itu umum apa Pak. tadi? Umum. Ya umum saja ya, kelas umum. Terus? Ya, yang 100 itu filsafat dan psikologi, 200 agama, 300 ilmu sosial, 400 bahasa, 500 ilmu alam atau sains, dan matematika. Terus yang ke 600 teknologi dan terapan, ya Pak. Ya. 700 itu kesenian dan olahraga. Terus yang ke 800 sastra. Yang ke 900 itu sejarah dan geografi, Pak. Ya. Itu sambil ngeliat apa enggak? Sambil lihat ya. Iya. Ada yang lupa, ya. Pak. Pokoknya nanti harus dihafalin ya, dihafalkan. Karena itu wajib orang perpus ya, wajib orang perpus. Oke, ada 2 orang lagi Bapak minta, nanti Bapak baru kita masuk ke sumber-sumber Islam ya. Sekarang yang Islamnya. Nah, yang Islamnya juga ada 9 ya. Nah, 9-nya. Ini Bapak juga belum hafal nih. Kita coba buka dulu sama ya. Yang Islamnya ntar ya. Yang Islamnya itu ada, bisa sih kalau kita mau lihat di mana, di HP, di klasifikasi. Nah, yang Islamnya ini ya, kan dia di 200. Nah, mana tadi? Home, lagi balik ke home ya. Ini nanti bisa nih di nanti Bapak kirim ke anu aja deh, ke grup ini yang ini ya, ke grup nanti tinggal kopikan ke laptop. Ntar coba ya Bapak ini. Tapi ini Bapak kita cek dulu ya. Agama Islam ini kan di 200. Nah, 200 kalau 297 mungkin sulit, pakai 2X dulu aja kita. Nah, yang ini. Ini ada 10 juga ya kelas utamanya. Nah, ini dihafal dulu ya. Ntar dulu nih. 1 umum ya, sama ya. 2X1 2X0 ya. 2X0 umum, tapi tentang Islam. 2X1 Al-Qur'an. 2X2
Al-Quran dan ilmu berkaitan. Pokoknya Al-Quran aja biar kita mudah ya. Hadis ya. Al-hadis. 2-3 akidah. Akidah, filsafat, ilmu kalam ya. Dan ilmu kalam. 2-4 fikih ya. Fikih. 2-5 akhlak. Akhlak dan tasawuf nih ya. Dan tasawuf biasanya. 2-6 sosial budaya Islam ya. Sosial budaya Islam. 2-7 filsafat dan perkembangan Islam. Berubah ya, kalau di Islam filsafat di 2-7 ya. 2-8 aliran dan sekte ya. Nah, kalau ada aliran-aliran. 2-9 sejarah Islam dan biografi. Aliran dan sekte ya. Filsafat, ilmu sosial dan budaya Islam ya. Dan budaya Islam, perkembangan. Nah, itu ya. Mungkin sekali lagi aja nih. Ini apa? Kita akan cek ya. Oke. Ini ya. Ini si anu aja deh. Apa nih? Antika. Antika silakan baca dulu boleh. Kalau ntar ya, kalau ini Bapak bisa kirim sebenarnya di grup itu ya. Di grup apa nih? Yang ini, yang di DC ini coba Bapak kirim juga. Coba Antika sambil itu. Ntar ya. Ya, Pak. Atau Antika dibuka enggak itunya apa? Internet ininya, internet apa? WhatsApp-nya bisa dibuka ya? Dibuka, Pak. WhatsApp internetnya buka ya. Ini Bapak kirim DDC yang ini yang Bapak anu nih. Terlalu mana bisa nggak dikirim ya? DDC terlalu DDC bagikan. Ini rujukan yang coba sambil anu sebutkan apa? Rujukan umum, rujukan yang mana nih? Rujukan yang bahan rujukan yang ini ya. Oh ya. Nah itu. Coba di-download. Coba screen share dulu. Jadi biar punya DDC juga tuh. Ada yang Bapak kirim ya? Di grup? Ada, Pak. Nah, coba bisa nggak dibuka? Coba screen share dulu. Screen share kemudian ini bersama. Nah, sekalian kita ambil yang Islam. Ini juga bahan-bahan. Kalau di DDC kan dia menunjukkan ini ya, kelompok-kelompok Islam ya, apa nama-nama bahan yang Islamnya. Tapi nanti kita langsung ke sumbernya ya. Tapi ini kan kita harus menelusur dari kelasnya dulu kan, kalau kita mau cari yang sumber-sumber Islam kan. Coba screen share. Bisa tapi itu rar ya, tapi kayaknya bisa deh. Screen share dulu. Screen share secara keseluruhan. Seluruh jendela. Seluruh layar Anda gitu kan. Bentar ya, Pak, lagi di download. Bisa tapi ya di-download ya. Bisa, tapi nggak bisa dibuka ini, Pak. Iya, itu kan rar. Coba makanya screen share dulu, nanti Bapak arahkan. Dia bukan instalan ya. Bukan instalan, dia hanya file saja, kemudian kita buka. Ininya apa? Screen share dulu coba, nanti bisa Bapak arahkan. Download dulu. Karena dia kan
WinRAR ya. RAR itu diekstrak dulu. Nah, baru nanti yang sudah diekstraknya itu kita bisa buka. Yang tanda tanya itu. Kalau di HP download Play Store. Nah, bagi yang punya HP download Play Store. Di Play Store kemudian download DDC Class. Nah, itu bahasa Indonesia itu. Jadi dihafalin itu ya, yang Islamnya, yang kelas umumnya aja, yang 10-10, berarti ngapalin 20 tuh. Gimana Antika? Screen share bisa nggak? Coba screen share dulu. Nggak bisa? Klik. Pernah screen share? Pernah kan? Terus kenapa? Oke. Terdownload sudah ya. Kalau di HP yang mudah. Di HP itu tinggal install Play Store, install DDC Class, tulis DDC, terus muncul. Nah, kemudian kita ini apa? Tinggal ya kelasnya sudah ada di situ. 2X pun sudah ada ya. Oke, Lemot, Pak. Pas tadi mau buka. tapi bisa dibuka enggak? Berhasil ya? Enggak, Pak. Bisa di-download aja. Coba kalau screen share nanti Bapak arahkan itunya. Screen share dulu, bisa nggak? Iya, Pak. Pas mau screen share tadi tuh laptopnya putih nih, Pak. Oh, masih ini ya? Iya, not responding. Ya, mungkin sinyal atau apa ya? Oke. Sambil nunggu, coba anu aja lah, bisa sebutkan aja dari HP atau dari mana terserah. Ya, dari HP bisa. Oke. Kalau memang ini mana tadi? Antika tadi mana? Antika sebutkan aja deh, enggak apa-apa. Sebutkan Mana aja Antika ya, tadi? Pak. Hah? Sebutkan aja ya, Pak. Ya, sebutkan aja deh. Mana kameranya? Kameranya mana? Itu Antika betul? Bukan ini ya? Antika Pratiwi. Oh, Antika Ya, satunya ya? laptopnya lagi lemot, Pak. Oh, benar. Antika tadi ya? Iya. Berarti ini pakai handphone ya? Pakai handphone ya? Iya, login di handphone ini, Pak. Nah, ya sudah, disebutkan aja lah ininya apa. Apa yang Islam ada berapa tadi? 9 ya? 10? 10, Pak. Ya, apa-apa. 2x0 Islam secara umum. 2x1 Al-Quran. Pak, sambil lihat dulu enggak apa-apa kan, Pak? Boleh, lihat dulu. Al-Quran dan ilmu yang berkaitan. 2x2. Di ini aja, kalau mudah itu sebut aja Al-Quran gitu. 2x3 hadis gitu kan enak kan. Nanti kita ujung-ujungnya ada ya kalau lengkap nih bagus ya. Tapi kita biar ini saya kayak seperti tadi misalnya ilmu sosial dan apa tadi? Sosial dan apa kalau yang 300 umum itu kan misalnya kesenian dan olahraga, udah hafal keseniannya sudah lumayan itu kan. Berarti seni ya olahraga kan. Teknologi dan terapan. Nah, kita kan terapannya kadang lupa ya udah teknologinya aja gitu kan. Kayak ini juga misalnya hadis dan ilmu-ilmu yang berkaitan, enggak usah lah pokoknya hadis gitu aja kan. 2x 2x0 Al-Quran ya, Al-Quran secara umum. 2x1 salah, Pak. 2x0 Islam. 2x1 Al-Quran, 2x2 Al-Hadis, 2x3 Akidah dan ilmu kalam, 2x4 fikih dan hukum Islam, 2x5 akhlak dan tasawuf, 2x6 sosial dan budaya Islam, 2x7 filsafat dan perkembangan Islam, 2x8 aliran dan sekte, 2x9 sejarah Islam dan biografi.
Bisa hafal nggak? Coba, salah-salah nggak apa-apa. Sekali aja. Kalau nggak bisa nanti kan dihafalkan. Coba, Ya, Pak. tanpa ngelihat. 2x0 Islam, 2x1 Al-Quran, 2x2 Al-Hadis, 2x3 Akidah dan Ilmu Kalam, 2x4 Fikih dan Hukum Islam, 2x5 Akhlak, Ya, 2x6 sosial ya. Sosial dan Budaya, 2x7 Aliran dan Sekte. 2x7 salah. filsafat ya. Oh ya, 2x7 filsafat pengetahuan, 2x8 aliran dan sekte, 2x9 sejarah dan biografi. Ya, hampir sama sebenarnya dengan yang Islam ya, dengan yang umum ya. Tapi ada yang filsafat kalau di itu 100, ini 2x7 ya. Ya itu memang apa ya perlu dihafal juga ya. Yang Islam, nah sumber-sumber Islam kan itu ya, ada Quran, ada hadis, ada akidah, ada fikih, filsafat itu kan. Hanya kita mengelompokkannya saja ya, mengelompokkan. Oke, makasih itu Antika. Mengelompokkan ya. Dan itu sudah baku ya, sudah semua perpustakaan, semua lembaga sudah mengakui ya, sudah sepakat gitu kan. Dan kita kalau ada buku tentang fikih, maka taruh di 2x4 gitu kan. Oke, ini anggaplah sudah ini ya. Kita akan masuk ke yang Islam ini kan di 2x ya, 2x. Bisa juga 297. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan sumber-sumber Islam ini sebenarnya apa ya ininya apa. Ini kita lihat di konsep saja. Konsep juga sebenarnya ini Bapak download ya, download di ada skripsi mahasiswa malah ini Bapak ambil saja gitu ya untuk ini aja ya, apa konsep secara sederhana gitu kan. Nanti bisa dicari di apa kembangkan lagi di buku-buku yang ini ya, kalau lagi santai bisa dicari. Jadi rujukan Islam ya. Kalau tadi kan kita sudah tahu kelompoknya di 2x ya, 2x 0 sampai 2x9. Itu bahan-bahan Islam yang sudah kita tahu rak-raknya di mana gitu ya. Nah, sekarang kita dari pengertian ya. Rujukan Islam adalah ini dari deskripsi mahasiswa yang Bapak ambil aja nih. Rujukan Islam adalah sebagaimana hal kayak rujukannya yang dapat dijadikan sebagai bahan atau rujukan mencari jawaban suatu pernyataan atau informasi yang ditelusur dan nuansa subjeknya lebih kepada informasi keislaman. Itu yang kita tekankan di situ bahwa bahan rujukan Islam itu subjeknya yang kita cari itu ya tentang keislaman. Tadi kan ada Islam secara umum, Islam Al-Qur'annya, fikihnya, hadisnya gitu kan, sejarahnya, akhlak tasawufnya, kemudian juga sosial budayanya, bahkan sampai ya terakhir sebagai sejarah, filsafat dan yang lain-lainnya itu yang subjek Islam kan. Nah, itu sumber-sumber itu yang bisa kita jadikan sumber rujukan dan ya carinya di perpustakaan gitu kan. Nah, kalau sekarang kita bisa cari di itu yang kemarin Bapak kasihkan itu ya, di BOK.org itu sumber-sumber Islam sudah banyak ya. Artinya kita ambil karena memang sudah bentuk file, maka kita cari di situ ya, karena internet sudah dijadikan sebagai perpustakaan alternatif kan. Kalau di BOK.org kita cari Al-Quran, seluruh Al-Quran buku ada gitu ya, buku tentang Al-Quran ada ya. Kita di awal-awal perkuliahan juga sudah Bapak ajarkan itu yang mencari sumber dari perpustakaan kan. Begitu juga dengan yang yang lain-lainnya ya, yang hadis misalnya, yang sumber-sumber ditulis dengan bahasa Indonesia misalnya, bisa saja kita cari di Google Book ya, tapi di Google Book yang dia hanya bisa membaca saja ya, kita tidak bisa mendownload filenya. Tapi dari situ juga kita sudah bisa tahu ya berapa buku-buku yang Islam. Nah,
khusus orang-orang yang memang di di sastra Arab. Nah, seperti di UIN kan kita di Fakultas Adab ada prodi sastra ya, PBA ya, bahasa dan sastra Arab gitu kan. Nah, itu semua sumbernya bahasa Arab ya. Nah, kita orang-orang perpustakaan walaupun tidak tahu bahasa Arab, kita kan dianggap perpustakaan itu kan sebagai gudangnya ilmu pengetahuan. Kemudian kalau kita dengar istilah itu, perpustakaan adalah gudang ilmu pengetahuan, jantung perguruan tinggi. Nah, ya sebenarnya kuncinya ya di para pustakawannya ya, bukan berarti iya Pak kuncinya di para pustakawan karena pustakawan megang kunci perpustakaan, bukan ya, berarti maksudnya kita orang pustakawan harus tahu semua ya. Bahkan yang kita tahu adalah metode atau caranya. Kita kan menghantarkan ya, orang-orang pustakawan itu menghantarkan untuk mendapatkan pengetahuan kan. Kadang kita tidak tahu ya bahasa Arab, Pak saya nggak tahu bahasa Arab, tapi ini bukunya ada gitu kan. Ini saya hantarkan tempatnya tahu. Kita punya metode untuk mencarinya. Nah, itulah tugas orang-orang pustakawan. Bahkan kalau ada yang lebih tahu bahasa Arab, ya sudah kita taruh di referen bahasa Arab. Nah, itu nanti kayak kemarin kan di Perpustakaan Pusat ya. Kalau Bapak masih di sana dulu sebelum pindah ke dosen masih pustakawan, ada yang ngurusi tentang sumber yang bahasa Arab ya. Karena Bapak tidak bisa bahasa Arab ya, tidak bisa membaca huruf yang yang gundul laten itu gundul ya, yang ini sulit membacanya gitu. Kalau ada barisnya mungkin bisa dibaca. Nah itu atau kitab kuning ya. Nah, jadi orang-orang yang ambil dari alumni bahasa Arab gitu kan, nanti ditempatkan di koleksi yang bahasa Arab. Nah kita juga akan menelusur ke sana ya, terkait dengan sumber-sumber yang bahasa Arab ini. Mungkin kalau di internet kita bisa cari dari Maktabak Samila ya. Di UIN kita juga ada Maktabak Samilanya, biasanya sudah diinstal ya. Hadis itu ada, kalau Bapak dulu waktu kuliah S3 itu dikasih oleh dosennya di 2 ya. Nah, zaman-zaman dulu ada semua hadis misalnya kan, terus Maktabak Samila. Tapi sudah dari situ karena sudah selesai mata kuliah sudah, karena memang Bapak tidak konsen di situ ya, tidak di ini lagi ya, sekedar tahu ini programnya ada gitu kan. Tapi bagi orang-orang yang ilmu hadis, ilmu Al-Quran itu diambilnya untuk sumber ya, rujukan ya, karena ada semua di situ ya. Nah itu ya, jadi sumber-sumbernya kita seorang pustakawan ya bisa menghantarkan gitu kan, menghantarkan para pemustaka ya, ingin mendapatkan sebuah pengetahuan, dan itu tugas mulia ya. Kalau kita dengan ikhlas, ada saja ya, Tuhan tidak diam, Tuhan tidak tidur ya, pasti ada balasannya di kita. Ketika tugas di perpustakaan ya, benar-benar menjalankan fungsinya dan tugasnya sebagai seorang pustakawan ya, untuk menghantarkan semua para pemustaka mendapatkan pengetahuan, dan itu tugas mulia ya. Oke, nanti kita akan lihat di Maktabak Samilah menelusur dari internet, tapi ini kita tadi ya menyelesaikan tadi yang konsep yang sebagian dari PowerPoint dari materi tadi ya. Ini pengertiannya. Oke, itu ya. Yang penting pengertiannya nanti sumber rujukan yang subjeknya itu informasi keislaman. Nah, nanti koleksi digitalnya banyak ya, ini Maktabak Samilah, hadis Imam 9 Imam ya, Al-Qur'anul Karim ya, terjemahan ya, kemudian tafsir Arab Ibnu Katsir ya, At-Tabari, Al-Qurtubi dan lain-lainnya ya. Nanti kita bisa coba telusur dari internet saja. Kemudian kita akan lihat di kelebihan dan kekurangan ya. Oke, Islam ya. Kelebihan dan kekurangan. Oke, kelebihan. Koleksi
lebih terjaga kerapian susunya di rak karena hanya petugas perpustakaan yang mengambil. Nah, ini ya. Pertama katanya koleksi-koleksi yang Islam itu biasanya masih tempatnya tersusun rapi dan ya hanya orang petugas yang bisa bahasa Arab kan yang bisa menunjukkan tempatnya gitu, atau bahkan ya kalau adalah sebagian para pemustaka yang memang dia bisa bahasa Arab kemudian langsung ke sumber rujukan Islam itu ya. Tapi kalau biasanya minta bantuan petugasnya yang bisa berbahasa Arab ya. Jadi itu mengambil penyebabnya kenapa bukunya tempat masih tersusun rapi, karena alasannya ya mungkin saja sedikit yang bacanya ya. Hanya sebagian orang-orang tertentu saja ya. Kalau buku-buku yang lain jelas ya baca semua kan, ambil lagi taruh lagi di sampai rusak lah istilahnya ya, sampai rusak terpakai itu tidak apa-apa. Kalau rusak memang dirusak itu ya tidak boleh. Kalau rusak terpakai ya justru malah lebih bagus kan karena digunakan. Jadi itu ya, pertama rapi di rak karena ada sebagian saja yang memakai ya. Itu kelebihan atau kekurangan mengambil di rak atau tadi diambilkan gitu ya. Prinsipnya diambil. Kalau diambilkan biasanya kan tidak aja kemungkinan untuk rusaknya sedikit ya. Nah, kemungkinan koleksi untuk hilang kecil. Itu ya. Ya orang-orang tertentu saja ya, kita kalau mau hilang ya sebenarnya itu ya. Ini yang sering Bapak sampaikan ada amal yang mengalir sampai hari kiamat. Kalau kita bikin sumur untuk masyarakat umum, nanam kelapa untuk masyarakat umum, buat masjid, nah itu amal mengalir kan. Tapi ada juga amal yang mengalir sampai hari kiamat, yaitu orang yang ngambil buku di perpustakaan ya. Nah itu hati-hati ya, jangan sekali-kali kita ngambil. Bapak dulu tugas di perpustakaan ya, Bapak sengaja tidak membawa tas ya, sedikit sekali, jarang sekali Bapak bawa tas. Takutnya tidak sengaja masukkan bukunya di tas Bapak gitu kan. Nah itu jadi kalau pustakawannya, wah ini ada buku bagus dibawa. Ada Bapak lihat pustakawan di rumahnya banyak bukunya, untuk apa ya? Ngambilin buku di perpustakaan, taruh di rumah untuk pajangan, untuk apa? Malah dosanya menumpuk ya. Harusnya dibaca orang di perpustakaan, ternyata dibawa ke rumah kita. Kita pustakawan lagi kan. Jadi kalau kita butuh ya difotokopi saja ya. Nah, atau kalau misalnya terambil di kita ya, sudah terambil lah, kepalang terambil di kita, kemudian dia dibalikan saja ya, masukkan amplop dari hamba Allah gitu ya. Tuhan lebih tahu kan. Jadi kalau ada yang sempat tersimpan bukunya dari perpustakaan, kembalikan ya. Untuk apa ya, kita menyimpan dosa ya, menyimpan sampai hari kiamat itu ya. Nah itu kalau Bapak dulu sudah dari awal masuk di perpustakaan sudah niatnya enggak mau ini istilah. Tapi salah satu triknya dulu Bapak gitu, tas itu sekali-kali lah bawa, bukan berarti kita kecuali bawa laptop ya gitu. Tapi kalau panjang dari itu udah masuk, pulang tanpa bawa apa-apa gitu, tanpa bawa selembar apa. Kalau kawan pulang tasnya berat terus gitu kan, habis buku di perpustakaan diambilin ya. Nah itu ini ya, jadi pertimbangan kita. Nah bahasa Arab katanya sedikit hilangnya ya, untuk apa kan kalau kita tidak bisa bacanya mau ngambil buku bahasa Arab ya. Nah kalau sekarang kan keamanan ada security gate ya, ada CCTV ya, bisa aman lah. Kalau zaman dulu banyak ya cerita-cerita para pustakawan di UIN saja, itu banyak itu yang ya namanya mahasiswa, namanya orang butuh mungkin ya, namanya 2 lantai ya di perpus itu ya. Bayangkan aja 2 lantai di perpus itu, keluar dari pintu kan tidak bisa, dari jendela ya. Diontalkan bukunya. Nah, tangkap kawannya di bawah. Nah, tangkap. Nah, terus
kayak gitu ya, sampai seperti itu. Kita kan harusnya yang terpelajar ya tidak ya. Kalau orang-orang ya mungkin ada kebutuhan mungkin ya, tugas oleh dosen berat, ada ini daripada membaca di situ susah, udah ambil aja ya. Ada yang nangkep di bawah lantai 2, satunya dari atas, nah itu ngambil ini ya. Tapi kalau yang bahan-bahan Islam katanya bahan-bahan yang bahasa Arab jarang orang mau ambil ya. Dari satu kelas kita aja paling mungkin ada berapa orang yang bisa baca kitab kuning misalnya kan. Kayak itu ya. Jadi bahasa Arab, buku-buku yang sumber asing bahasa Arab, dia akan sangat kemungkinannya kecil untuk hilang. Koleksi tidak cepat rusak. Nah, ini ya tidak cepatnya, tidak rusaknya itu karena memang tidak dibaca, atau memang biasanya kalau yang bahasa Arab bahannya ada yang bagus-bagus ya, dibuat kertas yang sudah didop, yang sudah kalau kena siram air tidak rusak. Nah itu dari ini ya Pak, memang dibuatnya ya yang bagus ya gitu kan. Nah ya ada juga yang apa ya bahannya standar mungkin, tapi kebanyakan kalau yang bahasa Arab, bahasa buku asing itu bagus ya ininya ya, dicetaknya. Jadi itu ya apa, koleksi tidak cepat rusak. Kemudian pengawasan dapat dilakukan lebih longgar ya. Kalau kita ada apa ya, bahasa Arab kadang-kadang tidak diawasi juga, lah mau orang tidak mungkin mau ngambil gitu kan. Nah, ini cerita ini ya apa, memang di perpustakaan seperti itu ya. Kita kadang-kadang ada mungkin Pak orang mau, kemungkinan itu ada saja ya. Nah, apalagi misalnya kalau Bapak kemarin kan penelitian di Jogja ya, di UII ya, kemudian UIN Sunan Kalijaga sama Muhammadiyah. Di 3 perpustakaan itu. Nah di UIN Sunan Kalijaga itu pakai chip ya, pakai RFID, pakai chip. Nah, bayangkan aja pakai chip saja, itu chipnya diambil ya, ambil chipnya, kemudian ditaruh di toilet ya, nah, bukunya dibawa keluar gitu ya. Ya banyak seperti itu ya. Atau dulu security gate itu zaman-zaman dulu dia pakai ini ya, pakai pena, pakai besi. Jadi kalau kita ini ada buku, tempel besinya di situ terus dilem. Nah, maka buku kalau dibawa keluar bunyi security gate-nya kan tidak akan hilang gitu kan. Tapi kan anak-anak bisa ada saja yang buang ininya apa, besinya itu. Sudah ada ini kan. Begitu keluar kita santai saja, tidak akan bunyi ya alarmnya. Nah, tapi ada yang sekarang yang 3M ya. Nah, di UIN juga pakai 3M kayaknya. Banyak pakai 3M itu dia pakai starter tip ya. Nah, jadi kalau buku kita, misalnya ini ada buku. Nah, starter tip buka di halaman berapa. Kemudian starter tip tadi ditaruh di sini. Nah, di lem, kemudian kan double tip ya, dibuka, kemudian dilipat kayak gini, kemudian ditekan dari sini. Tekan. Nah, begitu dibuka lagi sudah hilang ininya. Apa? Lemnya itu kan. Lemnya sudah masuk di kertas. Nah, itu sebagai security-nya, pengamanannya. Jadi kalau kita lewat di security gate bunyi. Nah, kita mau nyobek tidak tahu. Bahkan petugas juga, pustakawan juga kayak Bapak kemarin sepakat tuh, kita taruh di halaman yang biasanya diganjil ya. Oke, ganjil berarti di 19. Oke, kita kalau mau mengolah buku ini taruh di 19 ininya ya, apa security apa pengamanannya ya. Nah, kalau halaman 19 itu kita sobek, nah baru bisa lewat. Tapi kan kita nggak tahu mau ini ya, mahasiswa tidak tahu di halaman berapa gitu kan, karena sudah tidak ada lagi ini, tidak ada lagi bendanya sudah meresap ya, lemnya masuk di kertas. Nah, itulah sudah ajaib ya, kita kecanggihan kita di perpustakaan sudah kita akui. 3M ya, 3M itu security gate yang 3M itu seperti itu. Kita UIN kemarin pakai. Dan satu lem itu 1000 ya, satu kecil kayak pita itu. Nah, jadi kalau kita
beli itu ya alatnya beberapa jutaan ya, itu hampir 5-an apa berapa gitu kan. Jadi sudah canggih ya. Jadi tidak lagi orang mau ini, tidak hilang ya bukunya. Oke, itu ya. Jadi kelebihannya orang ini apa? Perpustakaan yang bahasa asing, pengawasannya lebih mudah, longgar ya. Terus proses temu kembali informasi lebih efektif. Nah, ini tidak tahu ya Bapak apakah proses temu kembalinya lebih efektif karena bahkan kalau sebenarnya justru ini ya apa kesulitan ya. Tapi kan kalau orang perpustakaan kan sudah tahu itu buku, walaupun dia bukunya bahasa Arab, nah ini akhlak tasawuf tulisannya bukan, dia masuk di 2 ek 4 kan, berapa tadi akhlak tasawufnya, akhlak tasawuf di berapa tadi, 2 ek berapa nih, akhlak tasawuf 2 ek 5 kan. Kalau bilang mau cari buku apa akhlak, padahal itu bahasa Arab semua, kita sudah tahu ya, cepat kita cari di 2 ek gitu kan. Fikih, walaupun tulisannya bahasa Arab apapun ya, nah udah pokoknya taruhnya di 2 ek 4 lah gitu kan, tentang hukum-hukum Islam itu ya. Itu ya karena kita punya metode ya untuk mencarinya kan. Syukur-syukur kalau kita bisa bahasa Arab lebih mudah lagi kan. Nah, kemudian ada yang itu ya kelemahannya ya, kelebihannya ya. Sekarang kita kelemahannya ya. Baru nanti kita contoh di mana ininya apa? Sumbernya ya. Kelemahan, kemudian kelemahan. Oke. Pelemahannya, pengguna kurang puas dalam mencari koleksi bahan pustaka yang diinginkan. Pengguna kurang puas dalam mencari koleksi bahan pustaka yang diinginkannya. Oke, ini kita diskusi aja nih kalau yang ini. Oke. Nomor 1 katanya pengguna kurang puas dengan koleksi yang diinginkannya. Delvira ada? Delvina apa Delvira nih? Gak ada. Siti Alfiani. Nah. Coba ya, Siti Alfiani mana? Ada ya? Belum kan? Tadi belum ya? Jadi salah satu kelemahan bahan pustaka yang bahasa asing katanya pengguna kurang puas dalam mencari koleksi bahan pustaka yang diinginkannya. Ini apa penyebabnya? Apakah sedikit? Apakah sumbernya bagaimana di perpustakaan? Kita kalau mencari bahan asing, pengguna tidak puas dengan sumber-sumber bahasa asing itu kan. Nah, apa maksudnya? Mungkin dalam kelemahannya itu dari bahan pustaka tersebut tuh minim ya Pak. Minim dan langka. Jadi memungkinkan banyak orang yang ingin membaca, bukan hanya satu orang, melainkan lebih dari itu dan melebihi kapasitas buku bahan pustaka tersebut. Ya, baik ya, argumen logikanya ya bagus. Jadi ya bisa saja ya ada bahan pustakanya tapi tadi ya berebutan gitu ya. Nanti begitu masuk aku mau cari buku itu rebutan kan ada satu ya akhirnya tidak puas gitu kan. Iya, atau bisa juga memang sumber-sumbernya ya banyak sulitnya ya dari segi semua segi itu, ada bacanya, nyarinya, metode apalagi ya, untuk mendapatkannya juga mungkin agak susah ya. Yaitu kelemahan dari bahasa Arab ya, yang bahasanya Islam ya, terutama yang bahasa Arab. Yang kedua kita akan lihat kelemahannya, koleksi yang didapat kadang-kadang tidak sesuai dengan kebutuhan pemakai. Koleksi yang didapat kadang-kadang tidak sesuai dengan kebutuhan pemakai katanya.
koleksi yang kita inginkan. Nah, ini coba Satrio ya, Satrio Nusantara. Nah, kelemahan dari bahasa asing khususnya bahasa Arab atau Islam katanya ketika kita mendapatkan koleksi itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kebutuhan pemakai. Nah, apa logikanya seperti apa itu? Kita cari ternyata tidak sesuai gitu kan. Apakah perubahan apa ya bahasa mungkin sudah rumah atau bagaimana nih, tidak begitu cari udah ketemu nggak sesuai Pak gitu misalnya, atau bagaimana itu menanggapi kelemahan dari salah satu sumber bahasa Arab khususnya, pemustaka tidak merasa puas karena tidak sesuai ketika mendapatkan bahan pustaka itu. Gimana Satria? Ya mungkin buku-bukunya Pak kurang Pak atau gimana gitu. Kadang-kadang koleksinya juga kan nggak banyak, jadi mungkin itu yang buat kadang-kadang tidak sesuai atau kebutuhan pemakai itu kurang Pak. Oke, masih kurang ya ininya ya? Ya kurang Pak. Oke, baik, satu lagi nih untuk memperjelas ini Sonia. Tadi Sonia ya? Siapa nih? Sonia Nur Islam. Tadi Satrio tadi ya, karena sumbernya selalu kekurangan ya. Kita kalau masuk ditanya nggak ada gitu kan. Begitu mau nyari ya otomatis kita kecewa. Nah ini Sonia ada nggak? Sonia Nur Aslam? Belum ada. Kalau belum ada Bapak ganti dengan Astrid. Astrid ada? Astrid belum ada. Dea ada? Dia juga kemana tuh? Feby ada Feby Yari. Oh enggak ada sih ya. Jadi ikut di mana dia? Denny. Salah kamar apa? Salah ruang kalau ya. Denny, mana Denny ada? Denny Pratama. Denny juga belum. Kemudian ada Muhammad Dewa. Iya Pak. Oke, Muhammad Dewa. Mana ini ya? Oh iya Pak, jaringannya agak kurang bagus jadi off cam gitu Pak. Ya. Baik, salah satu kelemahan kameranya nggak bisa. Salah satu nanti macet-macet Pak. Ya, salah satu kelemahan dari bahasa yang sumber-sumber Islam itu banyak pemustaka yang kecewa. Apa maksudnya? Tidak puas gitu, kecewa. Gimana? Jadi kenapa begitu? Karena ya tentunya gimana? Itu kan dari orang berkunjung ke perpustakaan, terus nyari bahan bahasa asing, terus begitu dapat juga kecewa, tidak dapat juga apalagi ya, tapi banyak orang tidak puasnya gitu kan dengan bahasa asing tuh. Ini penyebabnya apa? Penyebabnya karena jumlah dari bahan pustaka itu sendiri minim, sedangkan penggunanya itu melebihi dari
kapasitas dari bahan pustaka itu sendiri, Pak. Jadi yang butuh banyak tapi yang dibutuhin itu sedikit gitu, Pak. Nah, Ya, dari situ kan tentunya menghambat ya, Pak. Jadi untuk pustaka itu menggunakan bahan pustaka tersebut. ya. Bahkan tidak ada gitu ya. Iya, Kalau dan ada masih mending tuh. Ada masih nah, ada berebutan masih mending lah. ya kalau ada masih mending, Pak. Tapi tentu kalau tidak ada kan yaitu tentu membuat pustaka kecewa, Pak ya. Ya, Pak, ya. Ya, Ya, oke, baik. Ya, terima kasih ya, Dewa. Kemudian kita akan lanjut lagi, ada satu lagi kelemahannya. Kelemahan dari bahasa, masih dua lagi ya. Tidak semua koleksi dapat didaya gunakan. Nah, tidak semua koleksi dapat didaya gunakan. Nah, ini apa pengertiannya ya? Tidak semua koleksi tidak dapat didaya gunakan. Oke, Bapak tanya ke Kamila. Kamila ada? Kamila ada? Kamila. Kita cari dulu daya guna itu apa coba dalam KBBI. Dalam KBBI daya guna itu kita cari ya. Daya guna. Daya guna. Ada enggak? Oh, daya usaha di sini enggak apa-apa. Daya usaha. Kemampuan seseorang memulai aktivitas baru. Salah ya, usaha. Daya guna. Gunakan, Pak. Mungkin Digunakan simpelnya, ya. Pak. Iya, Pak. Daya guna. Ya digunakan aja ya. Kenapa tidak di KBBI cuma ada daya usaha ya. Daya guna. Mana tadi Kamila tadi? Kamila ada? Kamila masih mana dia ya? Masih mungkin speakernya dikecilkan itu ya. Benar. Natasha Wulandari. Ada? Natasha? Natasha juga belum. Putri ada? Putri? Ada kemana nih ya? Rizka. Antara ada dan tidak ada. Hantu ya. Nah, mana? Ini siapa? Rizka ada. Rizka ada enggak? Rizka? Sinyal kali, Pak. Oh, sinyal ya. Ya. Jadi menghilang ya. Sinyal. Kadang muncul, kadang tidak, ya kan? Nah, ini aja deh. Rizky dah. Rizky Pratama. Iya, Pak. Rizky Pratama. Oke, Rizky. Tadi salah satu dari kelemahan sumber Islam itu adalah udah salah nih. Kelemahan sumber Islam itu katanya tidak semua koleksi dapat didaya gunakan. Daya guna. Tidak semua koleksi dapat berdaya guna. Apa maksudnya? Yang Islam ya. Ada di perpustakaan banyak nih. Tapi tidak berdaya guna nih, apa maksudnya? Mungkin ya, Pak. Bukan, mungkin ada kebutuhan khusus saja, Pak, dalam pemakaian buku-buku, terutama buku Islam gitu kan, Pak. Dan juga misalkan kegunaan itu tadi tuh misalkan mencari sebuah histori Islam gitu loh, Pak. Jadi misalkan di luar dari konteks itu mungkin ya, Pak, para pengunjung yang datang ke perpustakaan itu mungkin ya tidak mencari buku tersebut karena ya
mungkin ada kebutuhan khusus saja Pak dalam mencari buku itu tadi tuh. Itu sih Pak, kalau bukan tidak ke tidak ada apa namanya itu daya kegunaan. Ada tuh ada, cuman ya palingan dibutuhkan secara khusus saja Pak untuk mencari sesuatu gitu loh Pak. Kalau menurut saya pribadi. Ya, betul ya. Ya, kadang-kadang kan kita begitu ya. Bukan hanya buku Islam ya, buku Arab, buku apalagi buku bahasa Arab, buku yang kita Indonesia aja, mahasiswa juga, kita juga termasuk Bapak juga kalau membaca itu kan karena ada kebutuhan aja, ada tugas gitu ya. Ada, kalau kami ya karena mau ngajar gitu kan baca itu. Sebenarnya kalau tidak ada itu, sedikit ya ada niat untuk membaca dengan apa? Dengan dari hati kita ya, misalnya membaca itu jadi kebutuhan, jadi makanan, jadi sebenarnya kan membaca itu katanya makanan untuk otak ya. Nah, banyak orang yang mengistilahkan apa ya, membaca mengurangi kepikunan. Nah, itu sudah ini ya, sudah jelas kita ini ya. Bahkan apalagi bacanya Al-Qur'an misalnya kan. Nah, itu karena kan kita aja misalnya laptop nih, handphone, kalau justru malah yang tidak dipakai itu yang rusak gitu kan. Laptop juga seperti itu. Nah, otak kita juga kalau kita tidak berpikir, maksudnya tidak ada untuk ini mengolah logika itu bisa mandek juga kata. Jadi makalahnya memang bacaan harusnya ya. Nah, cuman kita persoalannya kan kita begitu butuh saja ya. Jadi kalau ada kebutuhan untuk tugas ya baru kita baca. Sebenarnya kalau dia benar-benar pengen ini ya membaca pun, baca kan yang butuhnya saja. Kalau kita ada tugas pengertian, lari langsung ke pengertian. Ya, coba kalau kita baca dari awal itu sebenarnya seperti membaca cerita kan itu ya. Hanya saja yang modelnya mungkin berbeda dengan novel, dengan cerita-cerita legenda gitu. Tapi kalau kita diumpamakan seperti itu ya kita juga bisa menikmati karena itu sebagai makanan untuk otak kita ya. Tapi ya kita itu tadi seperti Bapak sampaikan, karena kita ada kebutuhan saja, apalagi tadi Rizky bilang kebutuhan ada khusus, ada tugas baru mencari buku itu, sehingga seolah-olah ya buku itu tidak digunakan, tidak berdaya guna ya, tidak sering dipakai lah bahasa kita itu kan. Ya nganggur aja, cuman pajangan aja di kampus itu, tidak ada yang menyentuh ya. Sedikit sekali ya orang mau membacanya ya. Padahal ada dulu dosen Bapak di S2 dulu, Pak Badri Yatim ya, itu sejarah. Dia almarhum, beliau sudah almarhum ya. Tapi dia sempat cerita kenapa dia bukunya banyak, kenapa dia karangannya banyak, karena dia bisa bahasa Arab. Jadi buku-buku kuno bahasa Arab zaman-zaman dulu itu dia baca. Terus dia kembangkan lagi dengan bahasa kita. Nah, itu kan istilahnya sumber-sumber yang tidak pernah disentuh orang, yang tidak pernah dibaca orang, kita pahami lagi, kita buat lagi dengan narasi kita untuk sampaikan kepada orang-orang yang mampu dibaca oleh masyarakat kan. Karena sebagian saja orang-orang buku ini ya, buku yang bisa dibaca. Nah, itu sebenarnya kalau orang-orang di pesantren itu udah banyak buku-buku kitab-kitab lama yang kalau dibaca ternyata banyak ini ya, banyak pengetahuannya. Kayak kemarin Bapak ikut sekretaris penguji ya S2 itu, dia mengkaji tentang Somat Al-Palembani, tapi naskahnya ya, naskah-naskah lama itu. Ternyata di sana cara pengobatannya tapi dengan bahasa Melayu gitu kan, Arab yang Melayu itu ya, pengobatan ya, ada jahe, ada apa gitu, kalau orang pusing obatnya apa gitu. Kemudian mereka tulis dengan ini, zaman dulu kan itu ya, zaman dulu tidak mungkin pakai bahasa Arab Melayu itu ya, tulisan bahasa Indonesia tapi mungkin bahkan bahasa Palembang mungkin ya, tapi dengan bahasa Arab kan. Nah, itu kan kalau dibaca ada pengetahuan yang kita bisa gunakan ya, kita bisa sebarkan lagi. Nah, itu
begitu ya, ada dosen Bapak dulu, dia bisa ngarang buku banyak karena dia punya bahasa Arab yang bisa membaca sumber-sumber asing itu ya. Oke, yang terakhir ini ada bahan rujukan, kelemahannya adalah petugas lebih sibuk. Nah, apa maksudnya? Petugas lebih sibuk katanya. Oke. Ini akan Bapak tanya nih, petugas lebih sibuk katanya ke bahan asing ini, justru petugasnya yang sibuk ini. Nah, apa maksudnya nih? Bukan mahasiswanya nih yang sibuk ini. Sapira, bukan pemustakanya yang sibuk nyari bahan, tapi petugasnya yang sibuk, entah dia kebingungan ya, entah dia bagaimana dengan sumbernya karena sulit mungkin ya ininya apa. Padahal nah, kita punya metode ya, tapi itu udah salah satu kelemahan kita, petugas begitu ada sumber yang asing, dia akan sibuk gitu ya. Apalagi langsung orang yang datangnya itu orang asing lagi, orang Arab lagi datang ke kita kan, waduh itu gelabakan kita kemana-mana ya. Kalau sekarang sudah tidak lagi ini kita ya. Dulu kita punya harus bisa nih. Kalau sekarang kita punya teknologi ya. Nah, ini sekarang ya cari aja ini aplikasi Google ya. Sekarang pakai Google Translate. Nah, ada orang Arab, klik silakan mungkin suruh dia ngomong ya. Nanti bahasa Arabnya langsung ada. Ini kalau kita ya ini harusnya sudah ada setiap handphone ya. Ada nih namanya yang Google Translate tulisannya G terus di sebelahnya bahasa Cina ya. Nah ini kalau dia ada orang Arab, ini Indonesia, ini Inggris, nah, di seluruh bahasa berarti ada mana nih? A itu apa? Arab ya. Indonesia Arab. Nah, tapi nggak tahu bahasanya bener nggak itu. Nih ya coba Bapak ini kan apa? Praktekkan misalnya ya. Ini ya, bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Mau cari apa, Pak? Mau cari apa, Pak? ما الذي تبحث عنه يا سيدي؟ Pokoknya enggak tahu. Ini bahasa Indonesianya? Ya, mau cari apa, Pak? Bahasa Arabnya? ما الذي تبحث عنه يا سيدي؟ Nah, enggak tahu. Mungkin dia ngerti lah ya. Kita enggak ngerti kan? Oh, nyari buku misalnya kan. Jadi kita sudah punya ada yang gratis. Jadi kita udah usah takut lagi kan. Kalau kita di pustakawan, siapapun yang datang lagi orang Korea. Nah, orang Korea masuk, kita cari lagi nih Indonesia Korea. Nah, mau cari apa, Pak? 무엇을 찾고 계십니까? Nah, kalau gitulah. Pokoknya hanya ngasih kan samida itu ya. Nah, ada bahasa orang-orang Korea itu udah usah takut sekarang kita udah ini ya, udah punya aplikasi 30 bahasa. Bahkan kalau kita datang ke kita, nanti ini Indonesia, ini Google Translate ya. Ada dua, New Dictionary sama Google Translate. Ada datang ke kita, ternyata dia orang Jawa. Nah, gimana itu? Dia nggak bisa bahasa Indonesia. Cari Jawa. Nih. Indonesia Jawa. Mau cari apa, Pak? Nah. Apa sing digoleki, Pak? Mana ada orang Jawa nggak situ? Ini bahasa Jawanya nih. Apa sing digoleki, Pak? Betul nggak Siti? Betul, Pak. Betul ya. Apa sih yang digoleki, Pak katanya? Mau cari apa, Pak? Sudah kita cari. Jadi apa ya? Sekarang sudah, dulu Pak ini siapa? Ini ada semua ya. Lihat di handphone kita. Biasanya malah ada bawahnya. Play Store, cari Google Translate, ada tulisan G, terus ada bahasa Cina di ujungnya itu. Nah, itu seluruh bahasa. Nah, dulu kan Pak Rektor kita ya, orang yang tidak punya bahasa, maka dia akan seperti katak dalam tempurung. Dia di dalam
dikatak dalam tempurung kan, tidak bisa terbang katanya, tidak punya sayap. Nah, ternyata kita konsep itu sudah bantahkan ya. Sekarang bukan hanya bahasa tapi teknologi, handphone lagi ya. Semuanya berada di genggaman kita. Ternyata genggamnya handphone gini ya. Punya handphone kita kemana? Mau ke Amerika, ayo berangkat. Bapak juga gitu sekarang. Kalau Pak Mul mau ke Sudan, mau ke Afghanistan, ayo berangkat. Kita cari nanti kan. Cuman kita ini dulu ya, apa? Minimal punya apa ya? Punya ini apa? Kita ada ya berani dulu gitu kan, punya tidak ciut nyalinya dulu kan, sudah siaplah pokoknya ada aplikasi nih misalnya gitu. Tapi kan itu sebenarnya bisa juga digunakan untuk belajar ya. Nah, jadi itu kayak vocab akhirnya kan. Oh, kalimatnya seperti itu. Ternyata bisa 75% mungkin bahasanya mereka sudah ngerti. Karena ini sudah Bapak buktikan ya. Bapak waktu kuliah kemarin mungkin sudah cerita, setengah tahun Bapak dengan orang Afghanistan ya. Orang Afghanistan. Dia makan bareng, pulang ke ini Bapak antar, Bapak pakai motor ke bandara di Jogja itu Bapak antar, tiap pagi Bapak olahraga. Nah itu ya itu Bapak tidak bisa bahasa Inggris, tapi ya cerita aja, Mister, saya tidak bisa bahasa Inggris, tapi saya punya aplikasi nih, kalau mau bilang ngomong aja gitu kan. Tapi kalau yang oke, yes, no itu udah tahu kan. Tapi kalau sudah banyak dia mencerocos ngomongnya, nah ini ngomong lah gitu kan. White itulah Bapak, berhenti sebentar gitu aja kan. Ke pasar kemana pagi-pagi. Nah itu kita bisa ini ya. Ada tingkat sekarang belum selesai di Jogja. Nah dulu 3 orang ya, Salim, Zia sama Hakimi, 3 orang nama. Sampai sekarang masih komunikasi Bapak. Dia tahu Bapak tidak bisa bahasa Inggris, tapi komunikasi bisa berjalan ya. Jadi bisa kadang-kadang pakai bahasa isyarat ya. Ini apa? Pakai bahasa isyarat tapi dia ngerti gitu kan. Nah, itu ya teknologi ya. Sekarang teknologi bisa. Jadi kita tidak usah lagi takut dengan bahasa ini. Bahkan yang terjemah ya, bahasa Inggris, bahasa Arab terjemah. Kalau hanya ini sering Bapak bilang tuh, kalau hanya 500 lembar bahasa Arab cukup 10 menit. Nah, ya. Pakai Google Translate file ya, 5 menit lagi kita ya. Pakai bahasa bisa ya, Bapak sudah buktikan itu ya. Kenapa Bapak bisa S3, bisa yang kemarin dapat beasiswa 5.000 dokter, Bapak tidak bisa ya, bahasa Inggris tidak bisa, bahasa Arab tidak bisa, tapi kenapa bisa tercepat, terbaik tahun 2020 ya, sejogja, tapi ya sombong enggak, bukan sombong ya, maksudnya ini apa, ini ngasih tahu bahwa kita tidak usah takut, apalagi sekarang kan ini ya apa ya, fungsinya besar, kemudian kita tidak tahu saja ya, teman-teman juga karena tidak tahu, ada dosennya bilang ini cari buku bahasa Inggris, nah besok Bapak sudah dapat tuh, sudah diterjemah, jadi satu buku Inggris, satunya bahasa, jadi kalau baca Bapak 2 buku ya, ini bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia, ini bahasa Arab, ini bahasa Inggris, ini bahasa Prancis, sebelahnya bahasa Indonesia. Nah jadi itu ya, membantahkan konsep bahwa bisa dengan bahasa kita, tanpa bahasa pun kita dengan teknologi bisa terbang ya. Ini sudah Bapak buktikan waktu kemarin ke
Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Ya, sepertinya Waalaikumsalam, ini ya. Pak. Ini Bapak macet ini ya, apa laptopnya itu kayaknya mungkin baterainya Bapak ini masih tidak aktif ya. Oke, baik ya. Ini karena waktu kita sudah jam 9. Jadi itu ya, nanti mungkin ya bisa. Nah, ini tadi sebenarnya Bapak tadi mau melanjutkan yang ini ya, apa yang maktabak samilanya ya, secara ini ada di program itu, tapi nanti bisalah ada kesempatan lain kita bisa mungkin minggu depan ya, sambil kita belajar yang bahan rujukan asing, salah satunya ya bahasa Inggris ya, kemudian juga ada bahasa ininya apa bahasa Arabnya nanti bisa disambungkan dengan itu saja ya, langsung digabungkan dengan yang ini saja yang untuk minggu depan. Ya baik, seperti itu ya. Jadi sumber-sumber Islam ya seperti tadi kita sudah melihat bagaimana kelemahan, kelebihannya, kemudian manfaatnya ya, kemudian juga persoalan-persoalan apa yang ada di pada saat kita mencari bahan rujukan Islam ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau, ya kita seperti tadi disampaikan di awal bahwa orang-orang perpustakaan itu kadang-kadang kita ya tidak harus tahu tidak tahu bahasanya, pun kita tahu metodenya untuk mencari, karena kita kan tugasnya untuk menghantarkan ke para pemustaka untuk mendapatkan bahan pustaka itu saja. Oke, baik ya, kurang lebihnya minta maaf ya dari Bapak. Pak cukupkan sekian ya, kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini silakan mungkin kalau mau screenshot sekali aja. Ini kameranya aktif. Nah, ini punya Bapak ini kayaknya bermasalah di ini ya, bermasalah di sinyalnya. Ini pun pakai ya. Ini laptopnya sudah tidak bergerak lagi nih. Kayaknya udah ini baru dihidupkan lagi. Oke, itu saja ya. Mbak pikir sudah cukup ya. Kita sudah hampir 1,5 jam dan ya kurang lebihnya Bapak minta maaf. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih ya. Jangan lupa presensinya ya. Baik, Pak. Ya, silakan kalau mau live ya. Oke, ini berarti ini masih ya. Apa nih, Bapak memberhentikan kan yang jadi hostnya kan Bapak ini ya. Gimana nih dari HP nih? Otomatis harus menghidupkan lagi yang tadi ya. Ya, habis ini masih ada mata kuliah nggak? Masih, Pak. Masih ya? Iya. Bapak juga ini ada masuk nih 9:10 ya. Ntar ini Bapak sambil menghidupkan yang ini. Silakan kalau mau live ya, tidak apa-apa. Ini Bapak masih aktif karena ini menghidupkan laptop yang satunya, yang laptopnya ini pakai HP ya. Mau nutup ininya, mic-nya ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Ya, terima kasih. Kalau enggak apa-apa, Pak. Bapak bisa live aja. Terus nanti meet-nya kan ini pada keluar semua nanti, Pak, sisa orangnya. Nanti ini kan meet-nya kan nggak bisa Bapak stop. Nah, nanti itu ini kan pada keluar semua. Terus kan sisa 3 orang. Nanti berhenti sendiri kok, Pak. Begitu ya? Iya, nggak apa-apa.
Ini Bapak maksudnya mau apa nih yang ini sudah terbuka nih WhatsApp, tinggal mau nyetok aja. Ya, nggak apa-apa ini. Kasih ya. Ya Pak, ya Pak, ya Pak. Oke. Ini masih satu orang lagi ya yang belum keluar. Siapa nih? Ya, baik ya. Bapak tutup ya. Terima kasih.